semoga keislamannya masih ada pada dirinya, dan sebab itu Allah Ta'ala berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Kelahiran 93. Karena tadi saya dapat juga beberapa informasi, karena paling hari ini sangat viral. Jadi kehidupan memang seperti itu, ya. Kematian menjadi keniscayaan setiap yang hidup di dunia. Waktunya tidak ada yang tahu. Ada yang lebih tua tapi ternyata tidak mati. Ada yang masih muda, yang punya impian masih sangat panjang, ternyata sudah kembali kepada Allah duluan. Dari sini kita juga bisa ambil pelajaran untuk senantiasa bersiap untuk kematian kita. Assalamualaikum. Jangan pernah merasa bahwa kematian saya itu masih jauh, masih lama, sehingga akan lalai dari mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Sebab itu Rasulullah SAW selalu menasihatkan kepada para sahabatnya untuk ingat mati. Bahkan diperintahkan aktiru dzikra hadimil ladzah. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur seluruh kenikmatan dunia, yaitu kematian. Karena akhir daripada kehidupan materi dan kehidupan jasmani kita adalah ketika datang kematian. Adapun rohani masih tetap hidup. Maka kehidupan yang kita jalani bukan hanya kehidupan jasmani, tapi juga kehidupan rohani. Dari menentukan keselamatan kita adalah kehidupan rohani itu. Oleh sebab itu perhatian kita kepada urusan rohani, pada urusan qalbu, itu harus lebih besar dibandingkan perhatian kita kepada urusan jasmani. Maka seorang ulama mengatakan, sungguh aneh manusia itu mereka menangisi orang-orang yang meninggal jasadnya, tapi tidak pernah menangisi orang-orang yang meninggal kalbunya. Padahal meninggalnya hati, matinya hati itu lebih dahsyat dibandingkan matinya jasad. Dan yang menentukan keselamatan seseorang adalah kondisi kalbunya. Maka illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke 87, 88 dan 89, wala tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Tuhanku, jangan engkau hinakan aku di hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu harta benda dan seluruh yang dipunyanya min zuhratid dunya, dari perhiasan dunia, dan juga anak laki-laki serta keturunannya, semua itu tidak bisa memberi manfaat untuknya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang bersih, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beriman kepadanya, tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersiap-siap untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab inilah hati itu akan hidup. Rohani seseorang itu akan benar-benar hidup, sehingga apabila telah mati jasadnya, jangan kira bahwa telah mati segala
yang ada pada dirinya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi sesungguhnya mereka itu senantiasa hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhan mereka. Apakah jasmaninya yang akan mendapatkan rezeki? Tidak. Tetapi kehidupan ruhnya, ya. Maka ketika seseorang dinyatakan atau divonis meninggal dunia, bukan berarti telah selesai semua urusannya. Dia akan memasuki kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di alam barzakh. Di alam barzakh itulah awal dia akan mendapatkan balasan atas perbuatan-perbuatannya selama hidup di dunia. Maka kalau bisa diringkas, kehidupan kita adalah kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Kehidupan dunia diawali dari sejak lahir sampai dinyatakan oleh dokter dia meninggal dunia. Dan kehidupan akhirat kita diawali dari kematian kita, dikuburkan, dan kemudian sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat, dan kita akan menerima balasan atas setiap amal-amal kita. Itu kehidupan. Lah, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini penting bagi kita semua. Karena kehidupan dunia adalah darul amal, negeri untuk kita beramal, negeri ujian bagi kita. Adakah yang beriman dan kufur? Maukah dia menjadi orang yang syukur atau orang yang kufur? Semua diberi pilihan di kehidupan dunia ini. Tapi pilihannya itu nanti yang akan menentukan kehidupannya di akhirat. Maka siapa yang buruk dalam kehidupan dunianya, dia akan mendapatkan keburukan pertama di alam barzakhnya. Maka kita berlindung kepada Allah dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ya. Apabila salah seorang kalian telah bertasyahud, idza tasyahada ahadukum falyasta'id min arba'in. Apabila salah seorang kalian telah bertasyahud, maka hendaknya dia itu, ya, berlindung dari 4 perkara. Ya, kemudian dalam hadis-hadis yang lain disebutkan redaksinya dengan beberapa macam bentuknya. Tapi yang paling masyhur adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita berlindung dari 4 perkara. Yang isi 4 perkara itu adalah 2 keburukan yang sangat besar. 2 keburukan yang sangat besar itu adalah min adabi jahannam, adab jahannam, wa min adabil qabri, dan adab kubur. Itu keburukan yang paling besar yang akan dirasakan oleh manusia. Kemudian berlindung dari 2 berikutnya yang isinya adalah sebab. Seseorang akan mendapatkan keburukan di alam kuburnya dan di akhiratnya, yaitu mendapatkan siksa jahannam. Yaitu wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang banyak menyebabkan seseorang itu disiksa di alam kuburnya dan disiksa nanti di akhirat setelah terjadinya kiamat di neraka, dikarenakan dia terfitnah dalam kehidupan dunia ini. Dilalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dilalaikan dari mentauhidkannya. Entah dia ketemu dengan paham yang sesat, atau dia tergoda, ya, dengan bujuk rayu syahwat dan urusan-urusan dunia, atau karena sebab dia berkawan dengan kawan yang salah, atau dengan sebab-sebab lainnya, ya, adanya kemalasan, adanya kekikiran dan semisalnya, sehingga dalam kehidupan dunia ini terfitnah dia
sehingga tidak mentauhidkan Allah dan tidak mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Sampai kemudian di akhir hayatnya Allah tidak teguhkan dia di atas iman, sehingga dia bisa disesatkan oleh setan, sehingga dia mengingkari keimanannya dan meninggal di luar Islam, atau meninggal dalam kondisi yang buruk, su'ul khatimah. Atau kemudian nanti dalam perjalanan hidupnya dia ketemu dengan Dajjal, dan itu adalah fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal, dan tidak berharap kita jumpa dengan Dajjal. Maka ketika Rasulullah SAW ziarah ke Baqi, beliau sampaikan kepada ahli Baqi, yaitu orang-orang yang telah meninggal dunia, maka nanti apa hukumnya berbicara kepada kuburan? Kan panjang. Bagaimana hukum berbicara kepada kuburan? Ketika kita ziarah kubur, kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita ajak bicara penghuni kubur tadi. Apakah mereka bisa menjawab? Ketika disyariatkan kita mengucapkan salam atas mereka, tentu mereka juga berikan kemampuan untuk menjawabnya. Dan itu nanti dikupas panjang oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Dalam kitab Ar-Ruh, banyak para ulama meragukan apakah ini karyanya Ibnul Qayyim atau tidak, karena beberapa keterangan-keterangan di dalamnya banyak meragukan itu pemahamannya Ibnul Qayyim, karena banyak yang menilai di sana banyak pembicaraan-pembicaraan berkaitan dengan ghaibiyah yang tidak memiliki landasan dalil-dalil yang sangat sahih dan sahih. Tapi kesimpulan akhir dari para peneliti bahwa Ar-Ruh itu benar-benar karya Ibnul Qayyim, ya. Dan memang alam ruh kita diberikan pengetahuan tentangnya sangat sedikit. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu tentang urusan ruh itu kecuali sedikit, ya. Maka dari pemahaman ini, dalam madhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jenazah yang sudah berada di alam kubur, dia masih bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup, ya. Bahkan dia bisa mendengar terompah atau sandal, ya, yang dibawa pulang oleh pemiliknya, langkah kaki dari para penghantarnya, ya. Ahlul kubur itu mendengarnya. Apalagi kalau kemudian ahlul kubur, orang masih hidup yang menghantarkannya itu berbicara kepadanya, ya kan? Ini kenapa di madhab Syafi'i kemudian mereka berijtihad adanya talqin? Karena ahlul kubur itu masih bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Ini landasan pemahamannya. Sehingga kemudian diajari, nanti setelah ini datang kepadamu dua malaikat, ketahuilah itu adalah Munkar dan Nakir. Dia akan bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, man rabbuka? Maka jawablah, Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Jawab, nabiku adalah Nabi Muhammad, dan seterusnya. Yaitu landasan, ya, Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah, ya, menganjurkan untuk mentalkin, ya, ahlul kubur di atas kuburnya, ya. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat tidak dianjurkan membaca Al-Quran di kuburan. Beliau memakruhkan. Tapi beliau berpandangan apabila jenazah itu mendengar bacaan Al-Quran, maka dia akan diberikan pahala dengan sebab itu. Adapun mengirimkan pahala kepada jenazah itu tidak akan sampai. Itu pendapat Imam Syafi'i. Mengirimkan pahala kepada mayit itu tidak sampai.
Tapi kalau doa itu bermanfaat untuk si mayit. Maka kalau orang membacakan Al-Quran lalu pahalanya dikirimkan kepada si mayit, tidak akan sampai kepadanya. Dan dalil beliau adalah wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang telah dia usahakan sendiri. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat dari sini, kalau seseorang mengusahakan sesuatu untuk saudara yang telah meninggal dunia, maka saudaranya yang telah meninggal dunia itu mendapatkan pahala sesuai dengan maksud ya, dan niatan dari orang yang beramal tadi. Di satu dalil tapi kesimpulannya berbeda. Nah ini dasar pemikirannya. Sehingga kalau seseorang membacakan Al-Quran di sisi kuburan, lalu dapat dari tadi jenazah mendengar bacaannya, maka dia mendapatkan pahala karena sebab itu. Tapi ini kemudian diingkari oleh fuqaha lainnya karena tidak lagi dia itu bisa beramal. Maka dia mendapatkan pahala bukan dari amal yang kemudian dia kerjakan di waktu itu, tapi apa yang sudah ia kerjakan di masa-masa yang lalu saat dia masih hidup, lalu kemudian manfaatnya masih dirasakan oleh sesamanya, maka dia akan mendapatkan pahala karena sebab ya, usahanya tadi terus dimanfaatkan oleh saudara. Sebagian hadits menyebutkan ada 3, di hadits yang lain disebutkan ada 7. Barakallahu fikum. Nah, kembali kepada urusan berkaitan dengan apa tadi? Kecelakaan ya. Bahwa kematian itu ya, adalah misteri bagi seseorang. Tidak ada yang tahu ya, kapan kematian ya, ya, dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemana seseorang bersembunyi, kematian itu pasti akan menemui. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bersiap-siap untuk kematiannya. Ada orang yang menginginkan kematian itu, ada orang yang tidak pernah menginginkannya. Ada orang yang bersiap-siap untuk kematian itu, ada juga yang tidak pernah bersiap-siap untuknya. Ya. Maka yang tidak pernah bersiap-siap untuk kematiannya, dia juga pasti akan mati. Maka petunjuk terbaik adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau benar-benar telah menyiapkan dirinya untuk kematiannya. Bahkan beliau lebih memilih untuk meninggal dunia supaya segera bisa jumpa Allah Ta'ala daripada tetap hidup di dunia ini. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa ya, menyadarkan diri kita ya, untuk selalu bersiap-siap untuk perjumpaan dengannya ya. Karena yang tidak mau bersiap-siap pasti tetap akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau akan kembali kepadanya. Yang bersiap-siap juga akan kembali kepada Allah dengan membawa amalnya. Tentu yang sudah bersiap-siap dan menyiapkan bekal untuk perjumpaan itu, dia akan menjadi orang yang beruntung. Lebih-lebih kalau sudah secara hitungan angka umur itu sudah dekat dengan kematian. Umur berapa itu? Ya, 60 sampai 70 tahun. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, jadi fokus. Kalau nyari istri bukan hanya untuk menikmati dunianya, tapi supaya saya bisa sejahtera di akhirat. Karena kalau tanpa istri boleh jadi fitnahnya banyak. Inilah fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk apa menikah? Supaya menyelamatkan diri dari fitnah kehidupan itu. Karena kalau sampai terfitnah dalam hidup ini sehingga kemudian banyak maksiatnya, itu akan membuat susah dirinya di alam barzakh dan juga akan lebih susah lagi saat dibangkitkan dan harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Barakallahu fikum ya. Dan untuk bisa benar-benar kita ya, membawa bekal terbaik untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala adalah
falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, ini beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, dan tidak bisa beramal saleh kecuali didasarkan pada ini. Ya. Maka berkaitan dengan pentingnya menjaga ilmu, Syekh Bakar Abu Zaid di dalam Hilyah Thalibul Ilm mengatakan bahwa kejayaan umat ini hanya bisa diraih dengan amal saleh, dan tidak bisa beramal saleh kecuali didasarkan kepada ilmu, ya. Dan tidak akan bisa terjaga ilmu itu dengan baik kecuali diemban oleh orang-orang yang jujur dan amanah. Dan itu nanti akan kita dapatkan keterangan salah satu daripada adab, ya, bagi para penuntut ilmu adalah dia as-sidq wal amanah. Dia harus jujur dan amanah. Yang keempat dari adab bagi para penuntut ilmu adalah tauqirul ulama wa majalisil ilm. Memuliakan ulama, orang-orang yang berilmu, dan majelis-majelis ilmu. Min adabi talibil ilmi ayyuqqiral ulama wa yatawadhu'a lahum. Di antara adab bagi seorang penuntut ilmu adalah dia memuliakan ulama dan tawadhu terhadap mereka. Wa yar'a hurmatahum, menjaga kehormatan mereka, ya, dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka atau sengaja ingin merendahkan kedudukan mereka. Karena sesungguhnya ahlul ilmi lahumus syaraful azim. Ahlul ilmi itu memiliki kemuliaan yang agung dan kedudukan yang tinggi, karena Allah Ta'ala yang meninggikannya. Namun ketika dia telah mendapatkan ilmu, apakah ada jaminan bahwa dia tidak pernah salah? Dia tetaplah manusia yang terkadang dia tergoda syahwatnya, yang terkadang muncul kemalasannya, yang terkadang dia terpengaruhi oleh sifat buruk bawaannya. Namun jangan sampai munculnya keburukan-keburukan kecil dari dirinya kemudian kita sebarkan sehingga kemuliaan ilmu padanya itu hilang. Yang menyebabkan ilmu yang disampaikannya itu tidak pernah didengar oleh umat, dikarenakan kita ikut menghancurkan nama baiknya. Maka sejumlah ulama menyebutkan bahwa ghibah menggunjing, ya, menggunjing sesama itu adalah perbuatan dosa besar. Namun ketika yang digunjing ini adalah seorang ulama, seorang dai, dosanya akan lebih besar lagi. Dikarenakan gunjingan itu akan menyebabkan kemuliaan seorang guru, kemuliaan seorang dai, kemuliaan seorang ulama itu akan benar-benar runtuh, sehingga kebenaran yang disampaikan mereka tidak akan didengar dan diterima oleh umat. Coba kalau ada seorang ustadz kemudian diomongkan keburukan-keburukannya, maka ketika dia ceramah atau menyampaikan ilmu, pasti orang lain yang pernah menyimak keburukan ustadz tadi, hasil dari kuncingan-kuncingan, itu akan setengah hati menyimak penjelasannya. Padahal kebaikan orang tadi itu ditentukan salah satunya adalah melalui ilmu yang dia dapatkan, ya. Orang itu jadi baik itu dikarenakan karena dia telah mengetahui kebenaran, dia mengetahui jalan kebaikan. Jika kemudian dia menutup diri dari jalan kebaikan tadi, maka dia akan sulit untuk menjadi lebih baik lagi. Ini yang perlu untuk kita waspadai, ya. Waqad awjaba Allah subhanahu ta'zima hurmati. Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk menjaga kehormatan ahlul ilmi, ya. Kemudian Dr. Anis Ahmad Karzun menyebutkan dua dalil dalam surah Al-Had ayat 30 dan 32. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih.
Dan siapa yang mengagungkan apa-apa yang telah Allah muliakan, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bukti ketakwaan di dalam hati. Wa sya'airu kullu ma adinallahu bi fadlihi wa ta'dhimihi. Asy-sya'air adalah setiap yang Allah izinkan, ya, untuk dimuliakan dan untuk diagungkan. Wal ulama'u bila raibin yadkhuluna fima adinallahu wa asy'ara bi fadlihi bi dalalatin nusus al-katsirah fi fadlil ilmi wa manzilatil ulama. Sementara para ulama tidak diragukan lagi, mereka masuk di dalam asy-sya'air ini, ya, di mana Allah perintahkan, ya, untuk memuliakan mereka, ya, dengan karunia-Nya berdasarkan nas-nas yang banyak, dalil-dalil Al-Quran yang sangat banyak, dan juga dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlimpah fi fadlil ilmi wa manzilatil ulama, tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan para ulama. Wallahu subhanahu addaba ibadahu al-mu'minin alla yarfa'u aswatahum baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di antara dalil yang kemudian beliau ambil adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat agar mereka tidak meninggikan suara mereka melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika berbicara kepada Rasulullah itu jangan sampai seperti berbicara kepada sesamanya, ya. Karena beliau ini adalah utusan Allah, maka pemuliaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan mempengaruhi risalah yang kemudian beliau sampaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala didik kaum mukminin di saat itu untuk memiliki adab yang baik terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau statusnya adalah sebagai utusan Allah yang mengajarkan kepada para sahabat ilmu. Maka kalau sikap mereka kepada Nabi SAW itu sama sebagaimana sikap mereka kepada sesamanya, manggilnya dengan namanya langsung tanpa sifat kemuliaannya. Kemudian kalau berbicara kepada beliau dengan suara yang tinggi, atau bahkan para sahabat lebih tinggi suaranya dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kemuliaan beliau ini akan boleh jadi dipandang lebih rendah oleh orang Badui ketika datang ke Madinah, ya. Maka Allah perintahkan kepada orang beriman untuk memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan pada diri beliau ada ilmu yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Kalau kemudian beliau direndahkan, bahkan dihina, ya, lalu tidak ada pembelaan, sehingga orang-orang akan terpengaruh dengan penghinaan itu bahwa dia adalah manusia yang hina, maka ajaran yang beliau sampaikan tidak akan diterima, yang itu menyebabkan manusia akan terus-menerus berada dalam kesesatan, ya. Maka hati-hati dengan orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan karunia kepadanya untuk menyampaikan ilmu, untuk memberikan nasihat di tengah-tengah umat, untuk menjadi panutan dalam urusan ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat. Kalau kemudian nama baiknya itu dirusak, ya, nama baiknya itu dirusak dengan gunjingan, atau orang bersikap yang tidak hormat atau tidak memuliakannya sebagaimana bersikap kepada yang lain, ya, maka akan banyak orang yang kemudian memandang rendah tokoh tersebut, sehingga ilmu dan nasihatnya tidak akan didengar oleh umat ini. Paham itu? Paham ini? Nah, ini penting untuk kita ajar. Oleh karenanya, bagi para penuntut ilmu itu hendaknya dia itu memuliakan ulama, ya. Sehingga apabila memuliakannya, dia juga akan memuliakan apa yang disampaikan olehnya. Dengan sebab itu dia akan mendapatkan keberkahan.
Hadis yang kemudian beliau hadirkan untuk menguatkan bahasan ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil hadbi." Siapa yang menyakiti wali, dalam redaksi yang lain, man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan perilaku buruk orang tadi kepada wali-walinya. Allah sendiri yang akan membalaskannya. Sehingga kemudian masyhur ungkapan para ulama, daging para ulama adalah beracun. Tidaklah orang itu merusak kehormatan ulama kecuali Allah Ta'ala akan menghinakannya, dan bahkan yang paling buruk adalah Allah Subhanahu wa taala akan mematikannya di atas kemaksiatannya. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan an Syafi'i wa Abi Hanifah, dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Beliau berdua berkata, in lam yakunil ulama'u awliya Allah, jika para ulama itu bukan menjadi wali Allah, falaisa lillahi waliyun, maka Allah tidak lagi memiliki wali. Maka menyombongkan diri terhadap ulama dan merusak kehormatan ulama, bahkan sampai melecehkan dan menghinakan mereka. Sampai dia menyebut Syalbani dengan demikian, karena dia tidak setuju dengan pendapatnya. Sampai seolah ini manusia hina, ini manusia sesat dan seterusnya. Maka ini bahaya. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan beliau itu dan juga ulama-ulama lain yang kemudian ilmu mereka diterima di tengah-tengah umat ini sebagai sebab manusia mendapatkan petunjuk dan juga menjadi sebab manusia itu menjadi baik. Maka apabila mereka yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai wali-walinya, dan sekali lagi bahwa wali-wali Allah itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah, ilmunya 100% benar, tidak, atau soleh dan tidak pernah bermaksiat, tidak. Mereka tetaplah manusia biasa yang mereka itu banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah banyak minta ampun kepada Allah, minta beristighfar kepada Allah, dan Allah janjikan ampunan untuk orang yang beristighfar kepadanya, maka tidak layak kemudian kita itu kemudian menghinakan dan melecehkan mereka, karena boleh jadi ada yang kita nilai salah dan melenceng di antara pendapat-pendapat